setelah 242.000 Al-Quran ke NTT, kedepannya akan ada distribusi lagi atau gimana? Ya, NTT ini kan sudah mau 2 tahun ini, kan kita tidak bikin proyek lagi. Ya tentu saya berpikir ini sudah banyak Al-Quran juga yang rusak. Ya. Kan Al-Quran ini kalau sudah lancar dibaca itu kan cepat dia juga tercopot kiri kanan lain sebagainya. Kita harus bikin proyek lagi nih. Dan ada beberapa daerah yang belum kita jangkau itu. Tapi saya lagi berpikir, wah ini harus bikin lebih bagus lagi, lebih besar lagi ke depannya ini. Al-Quran harus lebih banyak lagi gitu. Rencananya mau di pulau mana? Inilah programnya ini menarik ini Mas. Apa tuh? Namanya NTT Plus Plus. Plus plus ya. NTT Plus Plus ya. Kok image-nya kalau plus plus gimana ya? Artinya kapal ini kan sesuai dengan pikiran kita dari dulu adalah Indonesia Timur. Kita kenal Indonesia Timur itu dengan wilayah kepulauan. Banyak sekali kabupaten dan provinsi kepulauan. Nah, ini cocok dengan kapal ini. Jadi NTT plus plus karena plusnya itu pulau-pulau sekitarnya, walaupun provinsi lain. Oh, nggak hanya NTT aja. Jadi plus-plusnya itu pulau-pulau lain. Pulau-pulau lain. Contoh misalnya ke Sulawesi Selatan bagian selatan, ke Sulawesi Tenggara bagian selatan, yang dekat dengan NTT. Terus ke Maluku Tenggara atau Maluku Barat Daya yang dekat dengan perbatasan NTT. Mungkin juga bisa ke Timor Leste, Pak. Itulah plus-plusnya. NTT plus-plus. Saya masih tertarik karena NTT ini ternyata para wakif tertarik banget itu, cepat sekali itu terkumpulnya itu NTT. Kemarin itu kan proyek BWA yang 2018-19 itu 100.000 ya, 2020 itu 100.000 terkumpul cepat sekali 110.000, Bang. Sudah close, masih ada yang nambah, jadi berarti wakifnya luar biasa ini. Ini kita bikin NTT plus plus, rencana 150.000. Jadi nama proyeknya NTT plus. Jadi bisa 150.000 Al-Quran. Masya Allah. Ternyata plus plus itu positif ya untuk ini ya. Harus positif. Mungkin di NTT-nya distribusinya diutamakan wilayah selatan, Mas, perbatasan Australia. Jadi kita ambil di Pulau Sumba, Pulau Rote yang kemarin, Pulau Pasir yang permasalahkan Australia itu. Kemudian datang ke Pulau Sabu, Raijua, Rote, terus kita menyusur terus ke arah timur. Ya syukur kalau bisa masuk Timor Leste, rencana kita kasih masuk di Timor Leste. Karena ada Masjid An-Nur itu di Delhi. Saya udah pernah pergi waktu masih sebelum merdeka. Masih wilayah Indonesia? Masih Indonesia, saya pernah pergi ke sana. Itu masuk. Nah, kemarin ada yang mau siap Ustadz, kalau memang datang kami jemput di perbatasan. Kalau Timor Leste itu Muslim lumayan banyak apa gimana? Lumayan. Ya kita perlu kasih, karena dia juga orang Timor sana. Nah, kemudian mungkin dari situ kita menyusur terus ke Maluku Barat Daya, seperti Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan pulau-pulau sekitar sampai Samulaki. Nikmat banget ya hidup antum ya. Tapi gelombangnya luar biasa. Ya, tapi luar biasa. Kebayang, ya Allah, nggak semua orang bisa punya kesempatan kayak antum. Ya, begitu. Itu kita sadari. Jadi, ya nikmat banget. Saya pun yang di BWA 2 tahun ini sama ya. Keliling-keliling seperti itu juga. Cuma memang kalau wilayah timur memang punya pengalaman tersendiri lah. Di mana kepulauan, ombak tinggi dan sebagainya gitu. Kalau tadi kita bicara Ustadz Arifudin itu membantu distribusi Al-Quran di wilayah timur Indonesia. Selain Al-Quran, proyek lain apa Tat? Yang antum pegang juga? Karena saya lebih cenderung ke hal-hal sosial ya. Jadi kita tidak semata-mata dakwah dengan Quran. Kita perlu menyelesaikan juga kasus-kasus kehidupan masyarakat. Karena masyarakat itu dengan adanya seperti ini, insya Allah jadi asbab hidayah. Ya, antara lain misalnya program air bersih. Air bersih. Karena saya ini dakwah dari dulu kan dari pulau ke pulau saya dulu. Sampai ke Timor Leste, pergi. Saya cerita antum tadi kan dulu sebelum merdeka tahun 97 kan saya sudah ke Timor Leste, 96. Nah, jadi daerah timur ini daerah yang pedalaman yang susah sekali air. Memang sungainya gede, tapi kan jauh dari perkampungan. Dan sungainya lebih banyak juga gedenya di musim hujan. Kalau musim kemarau airnya habis, air kering. Nah, itu daerah-daerah itu banyak sekali. Alhamdulillah ketika saya mengusulkan proyek Mauleum itu cepat sekali itu. Nah, alhamdulillah lagi berikut sudah Ekam, sekarang lagi Tunion ini hampir selesai juga saya lihat full funded itu. Ya mudah-mudahan ada yang mau berwakaf cepat ya ayo. Karena ini kita rebut pahala ini. Artinya kita rebut lah ini momen ini. Nah mungkin nanti berikut akan dibikin lagi rencana kita ada proyek air bersih di Boleng. Di daerah Flores dekat Labuan Bajo. Kami sudah ke sana juga dengan Ustadz Heru kemarin. Yang sudah dimanfaatkan itu yang di proyek yang di Oekam sama di Mauleum.
Itu Nah, di OKM itu sebagian besarnya Muslim sana gimana? Muslim di situ sekitar 2.000 jiwa Muslim. Masih tetap minoritas? Tapi minoritas. Hmm. Bukan, 2.000 penduduk yang ada itu 800 jiwa itu orang Muslim. Di daerah, di sekitar lingkungan itu. Tapi kalau dilihat dari desanya, lebih banyak desa yang Kristen menggunakan air. Iya. Gitu. Tapi kan luar biasa kan? Iya. Wakaf itu kan untuk kemaslahatan umum. Jadi menunjukkan BWA bukan masalah orang Islam aja. Semua. Itu menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi ini kita lagi bikin proyek ini kan rencana kan kalau bisa di daerah Boleng di Flores Barat dekat Labuan Bajo juga mungkin nanti akan survei di pesantren. Kita mau bikin pesantren ini biar mandiri. Pesantren yang saya bangun sekarang ini kan gratis Pak, nggak biaya, anak-anak sekolah gratis. Gratis semua. Gratis. Kita usahakan menghidupkan mereka dengan ekonomi yang kita bangun sih, misalnya di peternakan atau bikin integrated dengan pertaniannya, tanaman pangan atau segala macam. Anak-anak makan dari situ. Nah ini kita mau meningkatkan usaha peternakan sapi itu kita butuh air Pak. Maka harus dibikin air ini. Saya lagi mengusulkan BWA kalau bisa 2023 ini bikin program sumur bor di pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan dan menuju ke kemandirian pesantren. Masya Allah. Nah, ini saya lagi mengusulkan. Mudah-mudahan sudah. Kalau di OKM itu jauh dari yang jauh. Kan pulau beda. Beda kita di Adonara, dia di timur sana jauh. Itu kita sehari semalam ke sana bersama. Tapi langgar laut juga. Nggak mungkin kan pipanisasi lewat bawah laut. Ya. Jadi yang pesantrennya sedang udah berjalan ya pesantrennya ya? Udah berjalan. Alhamdulillah pesantren juga para wakif kemarin kan bantu untuk sarana ibadahnya masjid kita selesaikan. Nah sekarang wakif BWA? BWA juga Pak. Sekarang BWA sedang membantu di sarana belajar. Ini lagi proses pembangunan sekarang. Sudah sampai di pembuatan dak-nya. Ini wakaf dari para wakif di BWA. Nah, jadi memang, sehingga pengembangan dari pesantren ini kita sekarang mau bikin kampus 2 untuk pengembangan wirausahaan pesantren. Wirausahaan pesantren. Kewirausahaan sapi, sehingga kita perlu ada sumur bor. Kita sudah punya kandang sapi, rencana mengelihara sekitar 30 ekor sapi. Luar biasa Mas Oji ya. Iya. Ya, kalau ke depannya dengan itu kita bisa bikin juga macam ada RPH-nya sendiri. Ya. Terus mungkin ada toko daging. Masya Allah. Wah luar biasa. Ini dampak dari sumur bor ini. Menghidupkan perekonomian di tempat dan di tempat dan juga pesantren. Pesantren bisa membiayai diri sendiri kan. Memang para ulama dulu kan begitu. Jangan minta-minta lah. Kalau masyarakat sana sebagian besar di dalam itu ya? Di Adonara. Adonara itu mata pencarian apa, Tat? Umumnya nelayan, petani. Nelayan? Ya, nelayan sama petani. Umumnya NTT hampir. Nah, saya dengar tuh. Nah, gitu kita ada proyek juga yang untuk kapal nelayan apa? Ketinting ya? Ketinting. Itu Ustaz juga pegang itu juga? Ya. Coba, Tat. Itu juga bertolak dari pemikiran tadi, bagaimana supaya kita membantu masyarakat pesisir, yang mana mereka ini kan membutuhkan peralatan tangkap yang mumpuni. Selama ini kan ada bantuan pemerintah, tapi kita tahu sendiri bantuannya itu kan kadang-kadang terbatas dan orang-orang tertentu. Ya. Apalagi kalau itu ada kaitan dengan partai politik. Ya. Kalau kita tidak ngikut kan nggak dapat bantuan. Dan di sini kita membidik lah, kasihan para nelayan ini. Dia untuk membeli alat tangkap harus ngutang sana-sini kan. Ya. Ada peringkopnya, ada ini segala macam. Kapan dia lunasin ini? Bahkan ada yang lari, pergi tinggal di tempat lain. Sembunyi dia lari dari kredit-kredit itu. Nah kita berpikir sebaiknya kita bantu. Bikin wakaf ketinting, kasih dia. Tujuan saya lebih jangka panjangnya, di samping dia bisa mandiri, dia bisa support juga pesantren. Nah, jadi saya mengajak mereka begini, memang awalnya kita bicara semacam bagi hasil, tapi saya lebih ajak pada mereka, ayo sedekah untuk pesantren. Jadi antum berbuat, tadinya Anda mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah, sekarang antum bersedekah. Masya Allah. Jadi hasil itu antum bersedekah. Kalau kita bilang bagi hasil, rasanya apa bedanya dengan sedekah, wakaf kembali. Keren, gitu. Jadi saya ngajak mereka. Ternyata mereka termotivasi. Kadang-kadang ketika berasnya sudah habis, saya cerita, gimana nih santri tidak makan ini? Ya Ustadz, kami kumpul beli beras. Sebentar, nelayannya itu yang mendapatkan bantuan dari wakaf ketinting itu, perahu ketinting, Muslim semua atau? Muslim semua. Muslim semua. Mereka kelompok nelayan yang kita bina. Karena kita tahu nelayan ini kan susah diakomodir, susah diorganisir. Kita mencoba mengumpulkan mereka, ikut versinya mereka. Sambil kita memberikan bimbingan-bimbingan. Harapan kita juga dia bisa mengamalkan agama seperti sholat, menghindari minuman keras. Karena nelayan ini kan biasa itu. Hal biasa minuman keras, bagian dari mereka. Alhamdulillah, banyak yang tinggalkan minuman keras, sudah sholat. Pendekatan seperti itu ya? Pendekatan seperti itu. Sambil kita bantu. Ini loh. Ya, sekarang masih kurang.
Udah berapa titik Kita yang kan baru 14. Dalam konsep kita kemarin kan harusnya 20-30 ke tinting. Ya mungkin udah sudah 14 14. perahu. Berarti harusnya sekitar 15-an lagi mestinya. Satu perahu satu orang atau gimana? Satu perahu tidak mesti. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 1 orang. Tapi itu kita prinsipnya dikelola oleh manajemen kelompok ini. Oh. Nanti mereka ini ada apa-apa kan saling bantuan. Jadi bisa saja besok-besok dia tidak bawa. Kalau dia udah mati atau gimana ganti orang lain. Ya harapan saya wakaf ini tetap terpelihara. Ya. Jangan sampai dia jual nanti. Iya, itu. Oke, saya kagum dengan apa ya, planning Ustadz ketika kita memberikan wakif berdonasi ke BWA, terus membelikan perahu ketinting gitu kan ya. Ternyata perahu ketinting itu nggak hanya langsung diserahkan ke mereka terus udah jalan. Tapi di-maintain gimana caranya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, tanggung jawab terhadap para wakaf dan mau bersedekah untuk tentunya pesantren. Luar biasa. Memang begitu. Kalau tidak, pertama secara nilai jihadnya kok cuma hanya kita bantu-bantu doang, ngapain? Harus ada nilai jihad dia. Ajak juga berdakwah. Gitu. Ya, dari seluruh pengalaman Ustadz Arifuddin nih di Indonesia Timur, Al-Quran udah dengan kapal dakwanya sudah sampai 700.000 lebih ya terdistribusikan. Belum wakaf saluran air bersih di beberapa tempat. Lalu ada kapal ketinting. Ada sarana ibadah. Sarana ibadah. Ada sarana pendidikan. Masya Allah. Ya. Ada mimpi besaran lagi yang lain yang Ustadz Arif mengharapkan mimpi besar ini bisa terwujud dengan wasilah dari bantuan para wakif BWA. Apa? Ya memang itu tadi. Saya ingin pesantren ini menjadi besar. Secara mandiri kita bisa menggaji guru-guru. Antum bayang gaji sekarang guru kan 300.000. Mau makan apa dia? Gurunya ngajar Senin Kamis. Tapi kita berpikir bagaimana kita bisa menggaji guru secara proporsional. Sehingga dia juga sejahtera, berarti membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah ini sekarang ini saya butuh sumur bor. Sumur bor itu ya? Sumur bor. Kalau ada sumur bor, itu salah satu luar biasa. Ya. Jadi membangun juga ekonominya Pak. Jangan sampai orang NTT hanya menadah. Tapi saya mengendaki ini bisa kita bikin lagi di mana lagi, di mana lagi. Jadi di samping wakaf itu bersifat lebih bersifat kepada konsumtif, tapi saya berharap wakafnya cenderung ke produktif. Ya. Ya, sehingga betul-betul wakaf ini berkembang terus. Gitu. Terus berkelanjutan gitu ya? Terus berkelanjutan. Itu harapan saya begitu. Ya mimpi besar saya di situ. Memang wakaf produktif itu masih sangat berat ya, baik dari segi tinjauan fikhiyah maupun aplikasi penerapannya saya kira masih diperdebatkan. Hanya saja obsesi saya itu paling tidak entahlah apa diperdebatkan, tapi dengan wakaf produktif itu masyarakat di sana di timur itu meningkat. Bahkan dia menjadi salah satu wakif yang bisa mendonasikan hartanya. Luar biasa. Usia sekarang 50 atau 56 tahun. 56 ya? Masih 65 tahun lagi. Masih 56 tahun lagi. 65 tahun lagi. 65 tahun lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus menebar kebaikan, terus menjadi partner lapang BWA untuk mendapatkan agar donasi dari para wakif BWA bisa tersalurkan tepat sasaran, ya. Untuk pastinya untuk selain untuk umat Islam juga kita juga untuk non Muslim juga kita bermanfaat juga seperti itu. Aduh, pengalaman banget ketemu. Saya bersyukur bisa bersama Ustadz Arifuddin Anwar, cerita-cerita seperti ini, nambahin semangat lagi, nambahin apa ya? Pengen iri lah. Saya iri positif ya. Iri kepada Ustadz Arifuddin yang bisa berbuat seperti itu di masing-masing. Kebayang kalau banyak Ustadz Arifuddin lain di seluruh Nusantara melakukan ini, luar biasa. Mungkin Indonesia lebih cepat majunya ya. Insya Allah. Ya, lebih cepat majunya. Jadi nggak kita mengharapkan dari pemerintah, tapi juga kita bisa berbuat lebih dengan bantuan para wakif pastinya. Ustadz Arif, makasih banyak atas waktunya untuk kunjungannya ke BWA Jakarta. Pasti kita akan ketemu lagi di Adunara. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan seluruh proyek-proyek wakaf yang Ustadz Arif coba jalankan di sana bisa berjalan pasti dengan bantuan dari para wakif semua, dan mudah-mudahan kita doakan juga para wakif dapat terus mengalir pahalanya seiring dengan kebermanfaatan. Maka satu pesan, kata kuncinya, gimana? Jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Nah, bangun tidur langsung ingat wakaf. Bangun wakaf. Gajian ingat wakaf. Ulang tahun ingat wakaf. Apapun ingat wakaf. Karena dia harus sinergi dengan dunia. Ya. Bangun dunia, bangun akhirat. Bangun akhirat itu wakaf, Pak. Masya Allah.
Kalau amal pribadi sih ya urusan itu kaitan dengan konsekuensi kita beragama. Iya. Wakaf kan susah, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Masya Allah. Wakaf itu susah. Baik, Ustaz Arif, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan makasih banyak atas waktunya berkunjung di BWA. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Insya Allah. ya di kesempatan yang lain. Insya Allah. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, tadi itu perbincangan saya dengan Ustaz Arifuddin Anwar, partner lapang BWA di Indonesia Timur. Kebayang kesibukan beliau, distribusikan Al-Quran sampai 242.000 di NTT dan 700.000 totalnya di Indonesia Timur. Belum lagi wakaf air bersih, Water Action for People di beberapa tempat lokasi, ditambah lagi wakaf produktif perahu ketinting untuk nelayan-nelayan di Adonara, luar biasa. Semoga ini jadi kisah inspiratif kita semua, sahabat wakaf, dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih pada Ustaz Arifuddin, dan kita ketemu lagi di waktu yang lain.